Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Gizi UPN Veteran Jakarta Angkatan 2017 dengan saya Agatha Catherine, Dinda Anggita, Fitri Aditri, Halo. dan Audrey. Halo. Untuk yang pertama, untuk penanganan gizi bencana akan dijelaskan oleh Dinda. Silakan. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu masalah. Diceritakan terjadi tsunami di sebuah wilayah. Bagaimana sih penanggulangan gizinya? Simak yuk! Ada penanganan gizi darurat, hal yang pertama dilakukan adalah penyelamatan. Pada tahap ini, tim SAR dan relawan membawa korban sehat ke lokasi pengungsian yang dibuat secara darurat, lalu membawa korban sakit atau meninggal yang akan dilarikan ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Pada tahap kedua ada pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama ada Rapid Nutritional Assessment, yaitu adalah proses cepat dalam mengetahui status gizi para korban hanya dengan data berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya ada Screening dan Surveillance dengan strategi memprioritaskan penyakit penyebab kematian dan potensial KLB, berorientasi pada tindakan cepat dan tepat, memperkuat tim surveillance epidemiologi, memperkuat jaringan kerja sama, sarana manajemen, dan dukungan politis. Surveillance yang dibutuhkan adalah jumlah korban, jumlah per lokasi, kepadatan per lokasi, jumlah menurut jenis kelamin, dan golongan umur. Pada kasus ini terdapat jumlah korban 350 dengan spesifikasi barak A 200, barak B 100, barak C 50 dengan kelompok rentan 18 balita, 10 orang lansia, 3 orang ibu hamil, 5 orang ibu menyusui, dan 2 anak balita gizi kurang. Pada tahap yang ketiga ada perencanaan darurat, yaitu menentukan strategi intervensi, merencanakan kebutuhan pangan untuk suplementasi gizi, menyediakan paket bantuan pangan atau ransum yang cukup, dengan pembagian PMT darurat untuk semua korban, PMT darurat terbatas untuk balita, PMT terapi untuk balita gizi buruk. Yang terakhir ada respon kesehatan. Ahli gizi dan tenaga kesehatan dengan sektor lainnya senantiasa berkoordinasi melakukan monitoring dan evaluasi tentang penanganan bencana sampai kondisi ini membaik. PMT darurat terbatas diperuntukkan pada balita dengan status gizi kurang dengan kandungan energi sebesar 700 kilokalori dan tambahan energi sebesar 350 kilokalori plus 15 gram protein yang berasal dari snack. Dalam pemberiannya, hindari susu dan makanan lain yang diolah menggunakan air untuk meminimalisir kejadian kontaminasi yang kemudian bisa menyebabkan penyakit seperti diare. Untuk keberagaman menu dan jadwal pemberian makanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga pelaksana. Makanan yang diberikan dapat berupa makanan keluarga yang tinggi energi, vitamin, dan mineral. Dapat berupa makanan seperti nasi, ubi, singkong, jagung, lauk pauk, dan sayur buah. Bantuan pokok yang diberikan berupa makanan pokok, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Jangan lupa sertakan pemberian kapsul vitamin A untuk balita usia 24 sampai 29 bulan. Menu yang akan kami hidangkan pada PMT darurat terbatas yaitu untuk makan siang ada nasi tim, tumis kacang merah, dan perkedel kentang dengan bahan dasar nasi sejumlah 50 gram dengan energi 87,5 kilokalori dan protein 2 gram. Kacang merah sejumlah 30 gram dengan energi 105 kilokalori dan protein 4,17 gram. Kentang sejumlah 25 gram dengan energi 15,5 kilokalori dan protein 0,525 gram. Minyak sejumlah 5 gram dengan energi 43,5 kilokalori dan protein sebesar 0,05 gram, serta untuk snacknya ada snack bar dan jus buah kemasan dengan snack bar sejumlah 30 gram dengan energi 160 kilokalori dan protein 5 gram, dan jus buah kemasan sejumlah 100 gram
dengan total energi 48 kilokalori dan protein 0 gram. Oke, selanjutnya kita akan mulai pemasakan makanan. Di sini sudah kami siapkan bahan-bahan yang telah ditimbang untuk 2 porsi, yang terdiri dari makanan utama dan juga makanan selingan. Makanan utama yang akan kita praktikkan yaitu nasi tim, perkedel kentang, dan tumis kacang merah. Sedangkan untuk selingannya berupa snack bar dan sari buah. Pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Kentang dan bawang-bawangan kita kupas, lalu semuanya dicuci bersih. Dan bawang-bawangan kita haluskan. Setelah itu, masak beras dengan perbandingan air 1:4. Aduk-aduk sampai matang. Lalu, rebus kentang sampai empuk, dilanjutkan dengan merebus kacang merah. Kentang kita haluskan dan dibentuk bulat untuk digoreng. Dan kacang merah yang telah empuk kita tumis bersama bumbu halus. Setelah semua matang, lalu kita lakukan pemorsian. Karena sedang dalam kondisi darurat, untuk wadahnya kita gunakan bahan yang ada berupa wadah dan cup plastik. Makanan siap untuk disajikan.